Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kedua narasumber di luar dari LKPP ya, ini menarik dan agak seksi yang Bapak, harus kita respon. Bapak, Pak Imannya nggak tahu nama Bapak. Ya, nama saya Edi Langkara, Halmahera Tengah. Yang pertama dari Kementerian RB, kasus yang perlu dicermati di forum ini, memang banyak orang bicara tentang disparitas wilayah dari berbagai sektor. Nah, sektor ekonomi juga menjadi realitas. Sumber daya mineralnya itu berada pada lingkungan-lingkungan orang miskin. Di meja pimpinan di sana, saya berharap ada pemikiran-pemikiran verbal, membuat regulasi yang bisa mengangkat orang miskin yang di tengah-tengah sumber daya alamnya yang kaya raya di Indonesia ini. Saya contohkan, kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemecatan ASN. Itu sudah. Tetapi pada saat yang sama rekrutmen pegawai itu ditentukan passing grade-nya oleh Jakarta. Dari lingkungan bisa berpengaruh terhadap mindset orang. Nah, saya berharap ini perlu dikaji, dimatangkan agar tidak terjadi apa yang kita sebut dengan kemiskinan absolut. Kita hidup di tengah-tengah daerah yang kaya mineralnya, tapi pada saat yang sama manusianya tidak berdaya akibat dari cara rekrutmen yang melahirkan yang tadi disebut oleh beberapa teman disparitas kesenjangan sumber daya manusia. Nah, ini ironi yang perlu dipikirkan oleh kita semuanya. Passing grade kalau dipasangkan dengan putra-putri ataupun remaja yang ada di Jawa Barat dengan kami di Halmahera, kayaknya itu ada perbandingan antara langit dan aspal. Dengan metodologi yang sama, dengan nilai passing grade yang sama, di mana orang belajar di Halmahera dengan orang yang tentu tidak mungkin untuk dikomparasikan, disejajarkan dengan anak-anak di daerah Jawa. Tidak semua Jawa sih, tapi kalau bicara tentang passing grade yang indikatornya Jawa Barat, itu susah. Jangankan di Halmahera, Sulawesi juga susah. Tidak termasuk Goa di kampungnya Pak Sekjen. Negara ini tidak dibuat oleh para menteri. Indonesia ini dibuat oleh para rakyat yang termasuk yang pimpinannya adalah bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Tolonglah dipikirkan, ini masalah besar terhadap bangsa ini. 1 juta yang dipikirkan tadi lagi yang nanti diterima lagi di apa itu PPK itu, P3K itu. Itu akhir-akhirnya juga passing grade-nya Jakarta. Bayangkan di daerah saya ini kasuistis ini. 90 orang P3K yang akan diterima, lulus anak-anak daerah saya hanya 20 orang. Semuanya dari Sulawesi, dari Jawa. ASN 240 orang. Anak-anak kampung saya, anak-anak kabupaten saya yang lulusnya 17 orang. Ini fakta, mau sajikan data? Sebentar, 1 jam lagi saya sajikan. Itu artinya bahwa seiring dengan kerja karya besarnya Bang Rias Rasid terhadap otonomi adalah mengembalikan otoritas daerah untuk mendapatkan akses dan peluang-peluang ini tidak tergapai. Memberikan ruang sebesar-besarnya soal eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, memberi ruang yang sama terhadap bangsa ini dengan putra-putranya. Ini tidak tercipta akibat daripada kebijakan seperti itu.
Jadi pikirkan ini. Tolong ini menjadi PR kita dan para staf dan sekretaris, staf ahli menteri, ini pekerjaan yang lebih penting untuk pikirkan tentang keseimbangan politik dan sosial di Nusantara ini. Kalau tidak, maka bicara tentang kemerdekaan atau terjadi letupan dan gejala-gejala disharmoni sosial, disintegrasi bangsa ini bisa terjadi, Pak. Siapa bilang tidak bisa terjadi? Kalau Anda tidak menghargai tentang peluang dan nasib orang-orang di daerah,